Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi baru. Setelah kemarin kita mempelajari tentang teks tanggapan, untuk materi kali ini kita akan mempelajari teks yang sama. Teks dalam bentuk teks ya, maksudnya bukan teksnya yang sama. Akan ditampilkan dua gambar, kira-kira dari dua gambar ini akan mencerminkan materi yang akan kita pelajari. Dua gambar ini kira-kira mencerminkan kegiatan apa yang sedang dilakukan? Diskusi, ya betul. Mereka sedang melakukan kegiatan diskusi ya. Pada gambar kedua juga terdapat pesan bahwa teks diskusi ada yang pendapatnya A, B, C, D, E ya. Jadi dalam teks diskusi itu pasti ada pendapat setuju maupun tidak setuju. Nah, contoh-contoh dari teks diskusi yang pertama, mie instan campur nasi. Kira-kira adakah tim pro atau tim kontra dari kalian? Yang kedua, media sosial hanya untuk anak di atas usia 3 tahun. Yang ketiga, full day school. Yang keempat, belajar dari rumah saat pandemi. Dan judul yang kelima yaitu belajar tatap muka saat pandemi. Nah, kira-kira apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang berisi dua pendapat mengenai suatu hal. Pendapat tersebut terdiri dari pendapat setuju dan tidak setuju. Dan jangan lupa disertai alasan pendukung dan ditutup dengan suatu kesimpulan. Berikut adalah contoh dari paragraf deskripsi berjudul Pendidikan di Masa Pandemi. Kira-kira apa yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut? Apa isi dari teks tersebut? Isi dari teks diskusi tersebut adalah tentang kegiatan belajar mengajar saat pandemi ya. Lalu pada teks deskripsi tersebut juga ditampilkan adanya pendapat yang pro dan kontra dengan pembelajaran PJJ. Selanjutnya, yuk kita belajar ke strukturnya secara rinci agar kalian paham. Yang pertama, kita telah ya, pendidikan di masa pandemi itu termasuk dalam struktur judul. Lalu dari paragraf yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka ya. Bila ketiga pihak tersebut memberi izin, maka siswa dapat kembali masuk ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Pada paragraf pertama dijelaskan pendahuluan yang memaparkan tentang pendidikan bahwa pemerintah itu mengizinkan adanya pendidikan tatap muka. Yang kedua, pada paragraf selanjutnya, keputusan Kemdikbud sudah tepat. Hampir 2 semester siswa menerima pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran yang diserap tidak seefektif ketika tatap muka. Nah, di sini sudah terdapat kalimat yang merangsang ke kecenderungan penulis untuk pro kontranya ya. Banyak gangguan dan ketidaknyamanan terjadi selama PJJ. Masing-masing bahkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ada siswa yang bunuh diri karena beban tugas semasa PJJ. Masing-masing daerah memiliki tingkat penyebaran COVID-19 yang berbeda-beda. Nah, pada paragraf ini terdapat pendapat kontra ya, atau tidak setuju dengan adanya PJJ. Nah, paragraf selanjutnya itu sebaliknya. Penulis juga menampilkan pendapat pro atau setuju dengan adanya PJJ ya. Nah, terakhir terdapat kesimpulan. Jadi, diingat-ingat seperti suatu pohon yang memiliki struktur daun, buah,
batang, dan akar dalam teks diskusi juga memiliki struktur. Yang pertama judul, pendahuluan yang berisi pemaparan topik yang dibahas. Nah, dalam paragraf pendahuluan di teks pendidikan di masa pandemi itu membahas tentang keputusan pemerintah untuk mengizinkan adanya pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, penulis juga menampilkan pendapat kontra atau tidak setuju dengan adanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, selain menampilkan kontra dari teks diskusi, penulis juga menampilkan pendapat pro atau setuju dengan alasan pendukung. Apa alasannya? Alasannya, kejadian tersebut harusnya menjadi evaluasi bagaimana cara menjalankan PJJ yang tepat dan seimbang, dan tentu saja mengedepankan mental kesehatan siswa, bukan malah menghentikan PJJ ya. Negara kita tidak menjamin tes massal, pelacakan riwayat korban, penangguhan transportasi secara tegas, atau melakukan karantina secara menyeluruh gitu ya. Nah, yang terakhir penulis menyimpulkan teks diskusi tersebut bahwa Kemdikbud memberikan izin tatap muka dengan syarat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ingat-ingat lagi, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian teks diskusi, dan selanjutnya kita juga mempelajari tentang struktur teks diskusi ya. Apabila kalian belum paham mengenai beberapa hal atau materi dalam video pembelajaran ini, kalian bisa menanyakan di kolom komentar atau melalui surel pribadi. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini akan diakhiri. Selamat bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia teks diskusi bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.